Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video presentasi kami yang berjudul Pengembangan Teknologi dalam Pengelolaan Proses Belajar dan Sumber Belajar pada PAI. Sebelum kami tampilkan, kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan semua. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 4, Eis Firdanurul Khairiyah, Ajeng Azkiyatuz Zakah, Isti Lailatul Hijriyah, Aceng Ramadan, Iwan Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sebuah materi pengembangan teknologi dalam pengelolaan proses belajar dan sumber belajar pada pendidikan agama Islam. Baik, sebelumnya teman-teman, terima kasih telah menonton video saya dan juga rekan-rekan semua. Pada dasarnya teknologi adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam masa yang serba maju ini. Dan teknologi akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan dengan timbulnya banyaknya kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan manusia. Jadi teknologi itu sifatnya menyesuaikan. Semakin banyak kebutuhan manusia, maka akan semakin maju teknologi tersebut. Jadi kemajuan teknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam bidang ekonomi, politik, ataupun industri, akan tetapi juga pada bidang pendidikan, lebih-lebihnya pada pendidikan agama Islam, yang mana saat ini kita akan bahas seperti apa kegunaan teknologi di dalam pendidikan agama Islam. Lanjut kepada pengertian tadi, yaitu pengembangan teknologi pembelajaran PAI. Mendefinisikan perkembangan teknologi pembelajaran ada beberapa. Yang pertama, pengembangan teknologi pembelajaran adalah penerapan secara sistematik strategi dan teknik yang diambil dari konsep ilmu, perilaku dan ilmu yang bersifat fisik, serta pengetahuan lain untuk keperluan pemecahan masalah pembelajaran. Ada kedua pengertian selanjutnya, yaitu pengembangan atau penerapan dan penilaian sistem-sistem teknik atau alat bantu untuk memperbaiki meningkatkan proses belajar manusia. Ada yang pengertian ketiga, yaitu pemikiran yang sistematis tentang pendidikan, penerapan metode problem solving dalam pendidikan yang dapat dilakukan dengan alat-alat komunikasi modern. Dari beberapa definisi di atas, teman-teman, kita dapat tarik kesimpulan bahwa pengembangan teknologi pembelajaran PAI adalah suatu cara atau metode yang sistematis yang diharapkan nantinya peserta didik dapat menerima materi pendidikan agama Islam dengan baik, dengan rasa senang dan tanpa paksaan. Pengembangan teknologi pembelajaran merupakan hal yang sangat mendukung dalam dunia pendidikan. Pengembangan teknologi pembelajaran merupakan satu himpunan dari proses interaksi yang melibatkan manusia, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi, serta pengelolaan cara-cara pemecahan masalah. Pendidikan yang terdapat di dalam situasi belajar yang memiliki tujuan dan disengaja. Kemajuan teknologi dewasa ini ada di masa yang akan datang, terutama di bidang informasi dan komunikasi, menjadi memudahkan seseorang untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain akan semakin intensif. Dengan demikian juga terjadi di Indonesia dan negara-negara di dunia. Globalisasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Pada era globalisasi ada kecenderungan kuat terjadi proses universalisasi yang melanda suatu aspek kehidupan manusia. Salah satu implikasi penyeragaman terlihat dengan munculnya gaya hidup global seperti makanan, minuman, pakaian, dan musik.
Banyak hal yang perlu dicermati teman-teman semuanya, agar sebagai bangsa kita tidak ketertinggalan oleh hal-hal yang baru. Maka ada teknologi ini mempermudahkan kita dalam pembelajaran, khususnya di bidang PAI. Di sisi lain kita juga dapat memfilter yang kuat dari pengaruh globalisasi dengan hal-hal yang positif, jadi tidak mengganggu kehidupan bangsa kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, budi pekerti, dan memiliki budaya yang sangat erat dengan nilai kebangsaan. Di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya, sangat penting dalam menentukan perjalanan generasi bangsa ini. Jadi guru dituntut menjadi pendidik yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan itu. Tentu saja melakukan usaha-usaha yang nyata kemudian diterapkan dalam mendidik siswanya. Kemudian yang lingkup pengembangan teknologi pembelajaran ini meliputi teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi media. Hal-hal tersebut nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceng Ramadan. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari teman saya yang mana sekarang saya akan membawakan berjudul Ruang Lingkup Pengembangan Teknologi Pembelajaran. Yang pertama, dalam ruang lingkup pengembangan teknologi pembelajaran ada teknologi cetak, yang mana teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui percetakan mekanis atau fotografis. Jadi di sini dalam ruang lingkup ini kita bisa menyampaikan bahwa dalam teknologi cetak ini kita bisa menyampaikan suatu informasi atau ilmu melalui buku-buku ataupun fotografis, yang mana di era sekarang banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam memberikan suatu pembelajaran melalui media fotografis. Yang kedua, melalui teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dari elektronis untuk menyampaikan pesan-pesan audio dan visual. Jadi kita bisa ambil contoh, bisa menyampaikan suatu ilmu atau suatu informasi melalui media-media audiovisual, yang mana tertera dalam aplikasi-aplikasi yang bisa mengirimkan suatu audio maupun visual seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, dan lain sebagainya. Itulah bisa kita gunakan sebagai media untuk menyampaikan suatu informasi ataupun ilmu. Jadi yang dapat saya sampaikan, yang pertama, ruang lingkup pengembangan teknologi pembelajaran. Yang pertama ada teknologi cetak, bisa melalui buku-buku ataupun fotografis, dan yang kedua bisa melalui teknologi audiovisual, yang mana kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang di dalam aplikasi tersebut mempunyai suatu alat audio maupun alat untuk merekam visual untuk menyampaikan suatu informasi ataupun ilmu. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga, teknologi berbasis komputer. Nah, teknologi berbasis komputer di sini merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Nah, pada dasarnya teknologi ini menampilkan informasi kepada pembelajar melalui tayangan di monitor. Nah, dalam aplikasi komputer ini biasanya disebut dengan Computer Based Instruction, Assisted Instruction, atau Computer Managed Instruction. Aplikasi ini hampir seluruh dikembangkan berdasarkan teori perilaku dan
pembelajaran terprogram. Akan tetapi sekarang lebih banyak berlandasan pada teori kognitif. Namun teori komputer balik yang berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak biasanya memiliki karakteristik yang dapat digunakan sesuai dengan keinginan belajar dan dapat digunakan secara acak. Nah, selanjutnya yang keempat, multimedia. Nah, multimedia ini merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Nah, keistimewaan multimedia ini khususnya dengan menggunakan komputer yang spesifikasi yakni dengan adanya interaktivitas pembelajaran yang sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adjika Caka. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai fungsi pengembangan teknologi pembelajaran AI. Ada beberapa fungsi dari teknologi pembelajaran AI. Yang pertama, sebagai sarana bahan ajar yang ilmiah dan objektif. Lalu yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, sebagai sarana mempermudah penyampaian materi. Keempat, sebagai sarana untuk mempermudah desain pembelajaran. Kelima, sebagai media pendukung pembelajaran terhadap sebagai sarana meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Sebagai sarana pendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis. Lalu yang kedelapan, sebagai sarana untuk memotivasi peserta didik yang semangat belajarnya rendah. Jadi kita membuat metode pembelajaran yang tidak boring agar si anak itu semangat dalam belajarnya. Yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk membantu peserta didik mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya. Materi terakhir yaitu manfaat pengembangan teknologi pembelajaran PAI. Mengenai manfaat teknologi pembelajaran PAI sangatlah banyak dan hal ini tergantung dari siapa yang memanfaatkannya. Berikut adalah beberapa manfaat dari teknologi pembelajaran PAI bagi pendidik dan peserta didik. Manfaat bagi pendidik. Pendidik dapat lebih mudah tercapainya tujuan pendidikan. Pendidik dapat mempermudah desain pembelajaran. Pendidik dapat menunjang metode pembelajaran. Pendidik dapat lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pendidik lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. Pendidik dapat mengefisiensikan waktu dan dapat menjadi daya dukung pengajaran seorang pendidik. 2. Manfaat bagi peserta didik. Peserta didik menerima materi pembelajaran dengan senang. Peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Peserta didik lebih bisa berekspresi dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak bosan dengan cara yang penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Peserta didik tidak dapat lebih cepat menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.